Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Teman, man, bukan temen. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkesempatan bertemu Nah, lagi. pada kesempatan ini berkesempatan kok dua kata yang sama? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Insya Eh, Allah. kok double? Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Siapin nggak kata-katanya sebelumnya? Eh. Ambil ulang ya, Ustazah. Ya, saya ulangi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Assalam. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari beberapa materi yang insya Allah eh, Amel Eh, akan eh. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tiga materi, yaitu idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, layyin atau layyinah. Nah, sebentar. Idgham bil gunnah, jangan idgham bil gunnah. Ya, Idgham bil gunnah, ikhfa, syafawi, dan lin atau layyin. Jadi pelan-pelan setiap mengucap istilah tuh, jangan cepet-cepet. baik Ulang. teman-teman. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas materi tentang idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, dan lin atau layyin. Sebelum Ya. marilah kita berdoa. Insya Allah doa akan saya pimpin dan teman-teman bisa mengaminkan. Nah, Berdoa. bagus. Napas dong, napas. Ngomong cepet banget. Udah bagus itu kata-katanya. Coba jeda, dijeda. Kayak tadi, lin atau lain. Jeda dulu. Insya Allah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dan saya akan memimpin doa. Teman-teman boleh mengaminkan. Napas dulu. Berdoa dimulai. Gitu. Ini aku masih respon, udah mulai kata-kata berikutnya. Kamu kenapa megang-megang dada? Deg-degan apa gimana? Deg-degan Ustazah. Walaupun ini udah sering tapi nggak tahu ya masih Iya, kamu nih aja udah deg-degan. sering juga ketemu aku online, offline juga bercanda apa, tapi masih aja. Coba, aku sambil ngunyah ya, biar kamu lebih santai. Iya Ustazah, Coba, silakan. napas ya, jeda, jeda. Udah bagus itu kata-katanya. Amel lanjut ya Ustazah. Ulang. Oh, ulang. Hmm. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tiga materi, yaitu idgham bigunnah, ikhfa syafawi, dan lin atau layyin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Insya Allah doa akan saya pimpin dan teman-teman bisa mengaminkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, izinkan saya membuka. teman, man. Baik teman-teman, izinkan saya membuka papan tulis ya. Jangan diam, ngomong, 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 ngomong. Papan tulisnya sudah terlihat. Sudah. Baik, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu Eh, eh, eh. Ulangi kita dari papan lanjutkan.
Papan tulis, papan tulis. Saya ulangi. Saya ulangi, apakah papan tulisnya sudah terlihat dengan jelas? Ya, Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, ya. yaitu idegom. Maaf, Apa itu? ide. Maaf, apa itu? Maaf itu. Maaf, ini tulisannya eh, mungkin tidak terlalu terbaca karena Kok saya mungkin? tidak menggunakan pen. Nah, jangan gitu ngomongnya. Berarti Ulangi, ide. ulangi. Coba, jujurnya yang elegan. Ulangi, ulangi. Ulangi dari apakah? Saya ulangi. Apakah papan tulisnya bisa terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu idegom. Idegom, Jangan maaf, diejak, jangan diejak. idegom bigunna. Bigunnah. Bigunna. Kamu coba landscape deh. Oh, landscape. Landscape. Coba. Begini ya, Ustazah. Bisa nggak? Bisa, Ustazah? Hmm. Terus kamu kalau nulis, jangan diangkat jarinya sebelum tulisan selesai, biar tulisannya nyambung. Oke, Ustazah. Coba. Kamu kelamaan. Idegom, Kamu kelamaan nggak coaching, jadinya kayak kaku lagi. idegom bigunna. Jangan Apakah dieja. Bilgunnah Iya. itu kenapa idghamnya pakai H, bilgunnahnya nggak pakai H? Ustazah. Idegom, Ulangi. Setiap mau mengulang, bilang, saya ulangi. Jangan langsung main hapus-hapus aja. ya, Ustazah. Saya ulangi ya, teman-teman. Idegom bigunna. Ulangi lagi dari apakah papan tulisnya. Coba lebih tenang. Apakah papan tulisnya sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Teman, man. Ulangi. Apakah papan tulisnya sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Nah, itu bagus tuh. Udah. Jadi kita akan mulai materi yang pertama, yaitu idgham bilgunnah. Nah, itu bagus tuh. Apakah tulisannya bisa terbaca, teman-teman? Bisa. Ah, gitu bagus tuh, elegan itu. Jadi nggak perlu bilang, maaf ya, kalau mungkin kurang jelas karena saya nggak punya pen. Itu mah menurunkan derajat diri sendiri. Ya, sudah. Jadi nggak boleh. Ada hal, ya memang itu betul, tapi ada kebenaran yang tidak perlu disampaikan, ada kebenaran yang memang harus disampaikan. Nah, kalau tidak punya pen, itu kan tidak perlu disampaikan, karena tanggung jawabmu bukan tentang penmu, tapi tentang tulisanmu harus jelas. Udah itu aja, mau pakai pen, mau pakai jari, orang nggak perlu tahu itu. Iya, sudah. Ini bagus banget tulisannya. Terus, Idgham artinya memasukkan. jangan dieja, Edda ya, udah dibilangin. Jangan diputus tulisannya. Ulang. Iya. Saya Maaf, Ustazah. ulangi. Saya ulangi. Idgham artinya memasukkan. Jangan lama. Maaf. Eh, Sedangkan nggak ada, bilguna, nggak ada maaf, maaf. Ulang. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Dari nama, dari nama. idgham bilguna. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bilguna artinya dengan dengung. Jangan dieja. Bilgunna artinya dengan dengung. Udah gitu. Jadi jangan nunggu tulisan beres, ngomong baru beres. Iya, Saza. Idgham artinya Ulangi. memasukkan. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bilgunnah artinya dengan dengung.
Ya, dengan ya, dengung. Idgham diguna yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, atau waw. ya, Maka dibaca lama dua harokat. ya. Jadi hanya dua harokat. Coba diulang sekali lagi. Udah bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Mhm. Idgham artinya Pelan-pelan. Ih, dia mah suka buru-buru. Ulang lagi. idgham, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Dengung. Jangan dengung. Itu eja. Dengan Ya, itu. dengung. Dengan dengung. Ulang lagi. Yaitu Kita akan mulai. kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, mim, nun, atau waw, maka dibaca lama dua harokat. Ya, bagus. Tapi dari tadi kamu nggak pernah sapa teman-teman loh. Yang setiap kamu ulang-ulang itu nggak ada lagi tuh sapa teman-teman. Jadi kayak asik sendiri. Ulangi lagi. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, atau waw, maka cara bacanya yaitu dibaca lama Nah, cara satu dua, bacanya yaitu dibaca, jangan diulang-ulang kata-kata yang nggak penting. Ulangi yaitu lagi, cara ulangi lagi. Sapa, sapa. Jangan kamu asik sendiri. Sapa orang yang mendengar. ya sudah. Ulangi. Idgham bi gunnah. Idgham Kok artinya nggak ada memasuk. sapa-sapanya? eh, Sapanya gimana maksudnya, Ustazah? Kalau aku mau sapa Amel, aku harus bilang apa? Sebut nama berarti ya, Ustazah. Iya, Apa gitu? iya. Masa kamu ngomong sendiri judul? Udah kayak presentasi sendirian di dalam kelas, kok nggak ada sapa orang? Hmm. Idgham bi gunnah. Saya ulangi ya, teman-teman. Itu loh maksud aku. Ya, Ustazah. Saya ulangi ya, teman-teman. Idgham bi gunnah. Idgham artinya Sabar. Idgham bilgunnah. Apa itu idgham bilgunnah, teman-teman? Coba, maksud aku tuh lebih interaktif loh. ya, Ustazah. Baik, saya ulangi ya, teman-teman. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi, apa itu teman-teman idgham bi gunnah? Yaitu Itu mengulang apabila lagi. Maksudnya bagaimana? Nah, itu kalimatnya berbeda. Jangan apa itu di yang artinya, terus apa itu lagi di cirinya. ya, Ustazah. Ya. Saya ulangi, saya ulangi ya, Ustazah. Harus itu. Saya ulangi ya, teman-teman. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim,
nun, atau waw, maka dibaca lama 2 harokat. Sebentar. Bagaimana? Keterangan dibaca lama 2 harokat itu apakah cukup atau ada keterangan tambahan? Ada keterangan tambahan, Ustazah. Nah, terus kenapa kamu nggak kasih tahu? Tadi aku baru mau nyampein, Ustazah. Nah, itu nadanya udah titik. 2 harokat dan bunyinya di hidung. Harusnya gitu, jangan 2 harokat. Itu udah selesai nada bicaranya. Iya. Ulangi lagi dari eh, apakah papan tulisnya sudah terlihat? Apakah papan tulisnya sudah terlihat, teman-teman? Nah, aku mau ngomong satu lagi, Mel. Kamu tuh Iya, jangan Ustazah. sentuh-sentuh layar mulu. Karena yang terlihat di layar adalah kecil layarnya, habis itu besar, habis itu kegeser-geser ke kiri, kegeser-geser ke kanan. Jadi nanti audiens tuh nggak fokus lihat whiteboardnya. Iya, Ustazah. Terganggu fokusnya. Aku tahu mungkin kamu nervous, kamu melakukan hal-hal yang di luar kendali kamu, tapi harus sadar. Karena itu berhubungan dengan perhatian audiens ke kamu. Iya. Ya, ulang lagi ya, ulang. Apakah papan tulisnya sudah terlihat, teman-teman? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan dengung, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, atau waw, maka baca lama 2 harokat dan bunyinya di hidung. Dan bunyi Hidung. Maksudnya gimana tuh? Hidung. dan Ulang lagi. bunyinya. Apakah papan tulisnya sudah terlihat, teman-teman? Hmm, terlihat. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu idgham bil gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung. Idgham bil gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, mim, nun, atau waw, maka dibaca lama 2 harokat dan bunyinya didengungkan. Bunyinya di Didengung. hidung, bukan didengungkan. Bunyinya di hidung. Bunyinya di hidung. Di hidung nggak tuh? Ulang lagi. Masa satu ini doang? Lama banget, Mel. Ulang dari awal. Oke. Apakah papan tulisnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu idgham bil gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bil gunnah artinya dengan dengung. Jadi, apa itu idgham bil gunnah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, atau waw, maka dibaca lama 2 harokat dan bunyinya di hidung. Ya, sekarang. Kita Mhm. langsung ke contohnya pada kata min yaumin. Apakah terbaca, teman-teman? Coba kamu bikin huruf eh, mim itu yang bagus. Ada lubangnya. Nah, di atas juga tuh. Seperti ini, Ustazah. Ya, betul. Di atas juga tuh ya. Karena bentuknya jadi kayak H. Nah, ini bagus. Kok gini?
Oke, lanjut. Contoh pada Min kata atau pada kata min yaumin. Min yaumin. Nun sukun, cara bacanya, nun sukun, kok nun dihilang sukun? Di sini terdapat huruf, itu dulu, keterangan dulu. Masa tiba-tiba nun sukun dibaca? di sini terdapat huruf nun sukun yang dimasukkan suaranya ke Gak huruf ada ya. keterangan begitu. Kamu nih kayaknya nggak mempersiapkan diri dengan sangat baik deh. Kamu nggak ngobrol lagi sama coach ya. Kamu belajar sendiri ya. Ngobrol kau Ustazah. Kok jadi begini? Kamu nggak ngikutin perkembangan berarti. Udah berubah cara kita tuh. Kalau ketika mengucap huruf, contoh pada kata, hurufnya tuh dikasih tahu. Di sini terdapat nun mati bertemu ya. Baru cara baca yang benar apa? Baru kalau yang salah gimana? Jadi nggak asal langsung tiba-tiba nun nun langsung dibaca gimana-gimana padahal baru bilang contoh pada kata. Itu loh maksudnya, Mel. Iya, Ustazah. Kamu jangan Saya kelamaan gak ujian. Hmm. Karena kaku kamu kecuali kamu ngajarnya rutin banget. Kalau ngajar rutin banget sih nggak sekaku ini. Atau kamu ngajar rutin banget tapi dengan cara tidak seperti yang diajarkan di Mastia Institute. Itu yang bikin kamu kaku. Ulangi lagi. dari papan tulis Ustazah. Min, Eh, yaumin. Min yaumin. Pada kata tersebut terdapat huruf nun sukun bertemu dengan ia berharokat fathah. Hmm. Cara baca yang benar yaitu min yaumin, min yaumin, Jangan yaitu di stop, jangan di stop. yaitu menghilangkan bunyi nun sukun lalu dimasukkan ke suara ya fathah. Tidak, tidak benar itu kalimatnya. Meleburkan bunyi nun sukun ke ya atau langsung masuk pada huruf ya dengan suara dengungnya di hidung gitu. Karena kalau menghilangkan bunyi nun itu berarti suara sengau itu tidak ada. Kenapa bunyinya harus di hidung? Karena masih ada sebenarnya sifat nun. Jadi jangan dibilang menghilangkan bunyi nun. Hmm. Paham maksudnya? Ya, Astaga. Ulangi. Contohnya pada kata min yaumin. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan ya berharokat fathah. Cara baca yang benar yaitu min yaumin, yaitu dengan Ya itunya meleburkan jangan dua kali. Jangan dua kali. Ya itunya jangan dua kali. Cara baca yang benar, min yaumin dengan memasukkan suara dengungnya di hidung dan langsung baca ke huruf ya. Nah, atau cara baca yang benar adalah dikasih keterangan dulu, memasukkan suara ke hidung pada saat mengucap huruf iya. Baru mi yaumin. Jadi boleh langsung dibaca, boleh keterangan dulu baru dibaca. Ulangi. contohnya pada kata min yaumin. Min yaumin. Di sini terdapat nun nun sukun bertemu dengan ya berharokat fathah. Cara baca yang benar min yaumin, yaitu dengan memasukkan bunyi dengung pada huruf nun sukun ke suara ya. Seperti itu. Min yaumin. Jangan terlalu Teman-teman, sering diulang-ulang. Apalagi ngomongmu cepet. Orang jadi bosen. Dan makin gak paham nanti. Coba diulang lagi. Lebih tenang, lebih tenang. di sini terdapat nun Saya sukun. ulangi. Kok nggak ada saya ulangi dari tadi. Saya ulangi ya, teman-teman. Di sini terdapat huruf nun sukun bertemu dengan ya berharokat fathah. Cara Hmm. baca yang benar yaitu min yaumin.
Nah, itu kok Min. nggak kamu nggak ditahan itu. Iya. Ulangi Maaf, lagi. maaf, saya ulangi. Nggak usah minta Dis- maaf. Saya ulangi. Saya ulangi. Cara baca yang benar yaitu Coba kamu nafas, Mel. Nafas. Jangan terlalu buru-buru. saya ulangi. Contohnya pada kata min Ulangi, ulangi, yaumi. ulangi. Tenang supaya nggak banyak salah. Contohnya pada kata min yaumin. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ia berharokat fathah. Cara baca yang benar yaitu min yaumin, yaitu dengan memasukkan bunyi dengung dari huruf nun sukunnya ke huruf ia berharokat. Oke. Kira-kira kamu kasih nilai berapa untuk presentasi kamu hari ini? Ehm, Dari 1 sampai 10. 7, Ustazah. Kenapa? Karena ya masih banyak yang salah. Kenapa Terus kamu masih banyak salah? Kenapa kamu nggak targetin 9 minimal? Kan udah lumayan lama mempersiapkan ujian ini. Apa jangan-jangan nggak dipersiapkan? disiapin kok, Ustazah. Nah, terus kenapa hari ini kok disiapin malah dapat 7? Hmm, Kenapa? Kayaknya ini Ustazah, apa ya? Kenapa Masih coba? nervous. Nervous itu memang harus ada. Nervous itu cara Allah untuk bikin kamu biar nggak menganggap remeh kalau presentasi ini hal yang serius. Nervous itu harus disyukuri. Tapi jangan sampai dijadikan kambing hitam kamu nggak berkualitas. Iya, Ya, Ustazah. Iya, Ustazah. cuman satu materi doang ini. Ini nggak maksimal ini. Udah 29 menit. Jangan lagi ya. Harusnya ujian semakin banyak ujian itu semakin bagus. Minimal +1 lah. Ini satu satu materi aja belum selesai lagi. Masih salah-salah lagi. Iya, Diperbaiki ya, Ustazah. Mel. Kamu punya murid nggak sekarang jalanin aktivitas? Belum ada, Ustazah. Makanya itu. Kamu harus punya murid. Kamu mau lanjut di Master Institute 2025 atau kamu cuma sampai di Desember aja? Sepertinya nanti bakal lanjut, Ustazah. Iya, Kamu harus cicil murid dari sekarang. iya, Biar Ustazah. ilmumu nggak alot. Kalau nggak belajar buat diri sendiri apa gunanya? Hmm, Iya, Jangan ya, Ustazah. cari murid. Oke, cukupkan ya. Iya. Terima kasih Amel untuk hari ini. Nah, Eh, aku agak sedikit kurang puas sih. Ujian Amel hari ini kurang terlalu bagus. Aku harap pertemuan berikutnya ujiannya harus sangat oke. Nggak bisa oke aja. Sangat oke. Jadi tolong latihannya lebih rutin dengan punya murid. Oke? iya, Terima Alhamdulillah. kasih Amel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.